Halo, halo. Halo. Kembali lagi kita dengan Nerd After Work bersama dengan saya, Ojan, dan juga teman saya. Kevin. Ya, kita kembali hari ini membahas hal-hal yang menarik. Ya, berita-berita ya, bukan Mm. berita-berita yang ada. Jadi mau bahas apa nih hari ini, Jan, topiknya? Oh, yang lagi ini dong, yang lagi ngehit dong. Lagi manas banget ya. Yang lagi panas banget, Hmm. yaitu bahasnya tentang Rusia. Hmm. Klarifikasi ini yang VTuber kan ya? Ya, kalau kita mau ganti channel jadi channel politically incorrect juga nggak apa-apa sih. karena gue jujur rada kaget begitu lo pertama nge-line gue bilangnya kayak apa? Apa? Vin, yuk kita ngebahas Rusia kayak wow. Jadi mau jadi channel geopolitikal nih. Kita berubah visi misi. Kita Ah, bukan membahas game, manga anime, atau movie lagi, tapi kita membahas politik. jadi kita membahas apa faktor yang mendorong Ukraina mendekat NATO sehingga Putin menyerang ya. Yoi. Aduh. Iya, gue sengaja nge-search cuma buat joke itu doang ya. Niat ya, niat bikin Tapi punchline. tapi klarifikasi. Jadi ini kita bukan ngebahas Rusia yang lagi memanas, tapi kita ngebahas Rusia atau Rusia sih sebetulnya, Jan. Rusia, Shi. Rusia. Jadi yang VTuber Hololive kan ya. Ya. Dimana Ah, kalau yang satu lagi bikin memanas, kalau yang ini bikin bersedih. iya. Oke. Gue lebih mending ngebahas cewek 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 VTuber kawaii daripada ngebahas Om-om, Superman. om-om, om-om Om-om. setengah botak ya. Nggak setengah botak full. Oh iya, udah full botak ya. Botak manly Putin itu. Sudah, nanti kita diserang. Iya iya serem dah. Iya jadi dramanya apa nih by the way sebagai apa Uh, koresponden VTuber kita di Nest After Work nih Mas Ojan. Oke, ini gue rekap sedikit ya Hmm, historinya. hmm, Kalau ada yang salah, hmm. kalian dengar ada yang salah infonya ya, mohon Tolong dikoreksi. ya tolong yang di flame Ojan ya jangan gue. Siap, sudah biasa diklaim. Jadi di itu kalau nggak salah si Rusia itu Hmm, sama Miko tuh lagi stream collab gitu. Itu hmm, main GTA 5. hmm, Nah, di itu kalau nggak salah tuh pas Valentine ya, tanggal 14 itu. Nah, hmm, itu kalau nggak salah di pas udah mau selesai ya, atau di tengah main tuh si Rusia tuh lupa matiin notif Discord. hmm, Ada chat masuk. Nah, chat hmm, masuknya ini itu dari Utaite terkenal. Utaite itu ya sedikit ini. Utaite itu penyanyi ini, penyanyi apa ya namanya? Penyanyi Vocaloid gitu loh. Penyanyi yang nggak nampilin muka aslinya gitu awalnya, tapi lewat Vocaloid gitu. Nah, itu Utaite terkenal ini si Mafu Mafu. Nah, dari chat situ karena chat itu agak apa ya kesannya? Agak mereka ada kedekatan pribadi ya. Nah, hmm. di situ tuh fans-fansnya tuh jadi ada rumor di kalangan fans itu kalau si Rusia ini tinggal bareng dengan Mafu-Mafu. Hmm. Dan ya lu tau sendiri lah ya yang Yang respon retardnya orang Jepang yang ya ya lu, gue spesifikasi politik korek subgroup tertentu di fanbase Jepang. ya ya. Nah, itu yang sudah mendewakan idol mereka yang ngamuk. Wah, gila lu. Lu sebagai ini tuh lu nggak boleh punya hubungan lu gini 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 gini. Nah, Hmm. gitu. Nah, dari efek-efek apa ya, efek drama tersebut di beberapa hari kemudian cover tuh ngeluarin statement dan statementnya itu cukup
Apa ya? Sedikit jelasin kayak cover tuh jadi apa perusahaan Oh ya iya, intinya Cover Corp Hololive ya. itu Ya cover corporate Hololive yang itu ada Hol. Hololive itu Ah, ada di bawah Cover Corp. ah, Cover Corp ini mengeluarkan statement kalau mereka itu nggak mempermasalahkan hal itu. Jadi kayak, hmm, oh iya itu urusan pribadi mereka, kita nggak ada urusan lah hmm, gitu. Nah jadi kayak kalau untuk yang ini sebetulnya ada dua sisi sih. Jadi kayak hmm, dua sisi fans ngeliatnya. Kayak satu kayak, iya gue nggak mau urusan pribadi lo. Ini ya itu lo urus sendiri hmm, lah. Tapi ada juga kayak, ya itu apa ya? Jadi kayak yang satu kayak bodoh amat, yang satu kayak oke, gue menghargai apa hak individu lo gitu di hmm, kalangan fans. Nah, hmm, oke, dan juga mengizinkan si Rusia tuh untuk istirahat sementara kan. hmm, Nah, tapi nggak ada tedeng aling gitu ya. Kan hmm, kayak kita kayak oh iya ya, udah Rusia semoga cepat sembuh gini gini hmm, gini. Nah, itu tiba-tiba pada tanggal 24 Februari ada pernyataan resmi bahwa Cover Corp menterminate hmm, kontrak Rusia. hmm, Nah, di statementnya itu kenapa kenapa cover mengterminate kontraknya Rusia ini? hmm, Karena di situ disebutkan kalau si Rusia ini udah melanggar kontrak yang ada, di mana melanggar kontraknya itu membocorkan informasi yang dia dapat dari perusahaan juga dari SNS. Nah, di hmm, mana yang harusnya di apa dia itu nggak membocorkan hal tersebut dan itu berefek ke apa reputasi perusahaan dan hmm, juga ya ya lebih itu aja sih. hmm, Nah, makanya dari situ cover terminate kontrak ini. hmm, Nah, oke, dari situ gue langsung kepikiran dan juga kan kayak di Hololive ini kan udah ada beberapa kali ya hmm, yang kasusnya kayak gini. hmm, Dan kayak gini gue langsung kayak, sebetulnya kayak VTuber itu kesannya ringkih banget ya. Apalagi udah, apa ya, apalagi lo VTuber yang udah makin gede gitu loh. Jadi ya emang bener sih, lo makin terkenal pasti kan resiko lo makin gede. Cuman ini kayak, ya ringkih banget gitu sih. ya. Ya, bener kan Hmm. kalau statement gue itu kayak ringkih Ah, gitu loh. gue sih setuju sih sama lo ringkihnya sih. Tapi jujur, mungkin nih kalau ada yang pernah dengar sebelumnya kita pas ngomong pensiun Koko juga ya, kayak Iya, gue sih kita nggak udah kaget. pernah bahas itu. Gue sih nggak kaget ada kayak gini karena jujur gue antisipasi ada kasus kayak gini karena kayak terutama sih ada fanbase di VTuber yang gue termasuk salah satu yang masih ngikutin VTuber walaupun casual tapi kayak ada fanbase yang emang gue liat tuh toksiknya tuh parah gitu ya yang emang jadi ngarah ke sini yang gue bilang sih intinya ini skandalnya stupid gitu loh kayak Mhm. skandalnya maksudnya alasan kenapa fans marah dia di ada dapat cuma kayak apa message Discord dari cowok lain langsung jadi kayak gini kayak apa kayak kenapa langsung konklusi lo lompat ke jadi Mhm. cowok dan kalaupun cowok itu apa urusan lo gitu loh kayak apa. Uh, jadi gue bilang sih itu ada sisi goblok sih di situ jadi gue sih tapi nggak kaget ada kasus gini cuma sih mungkin gue coba ngebela dikit ya jangan ngeflame gue tapi gue mungkin mau ngebela dikit cover corp sih cover corpnya Mhm. atau Hololive-nya sendiri ya karena Mhm. gue emang lihat di Enggak sini apa-apa. uh, Apa ya, kan, apa ya, kita ya yang jelas kan budayanya beda gitu ya, sama yang karena di sana. Nah, itu otomatis kan dari kita kan punya um, pandangan tersendiri terhadap problem ini. Ya, salah uh, satunya apa ya, salah satunya kenapa di sini mau gue bahas sih ya kayak, ya mau kita diskusiin gitu loh, kayak pendapat lo gimana sih ada problem ini gitu. kayak mungkin sih ini orang banyak yang karena ini juga mungkin masih agak panas dari kasus. Nanti mungkin kita ngebahas sedikit kasus Koko yang waktu itu pernah ada masalah yang nggak Iya, agak nanti beda dari nanti ini tapi nanti ya nanti terkait ke uh, situ sih. tapi sih kalau buat cover corp kayak karena sih gue lihat mungkin agak karena susah juga sih karena timelinenya itu banyak di Jepang gue lihat ya. Jadi kayak Iya. di sisi Jepang. Jadi sih banyak orang yang ngeduain tuh kayak bilang si Rusia itu di apa
ada indirect di efeknya emang dari dia katanya mungkin ada hubungan dengan Mafu-Mafu, yang gue bilang sih bukan karena itu. Tapi emang bener yang tadi lu bilang itu karena dia dibocorin itu yang SMS-nya dan itu menurut gue sih kayak gimana ya, sebagai seseorang yang ada kerja di perusahaan dan walaupun gak di entertainment, sekecil apapun lu informasi, kalau lu udah tanda tangan apa yang namanya NDA, non-disclosure agreement, Yes. itu alasan yang cukup buat perusahaan buat lepas lo. Kayak Iya. jujur buat gue perusahaan, menurut lo sepele apa, tapi karena ya buat bisnis tuh penting, kayak mau sepele apa, emang informasi yang bocor sih itu kayak nggak dispesifikasi karena banyak. Jadi yang apa? Banyak spekulasi yang masalah informasi yang dibocor itu apa aja. Karena mungkin sih gue informasi kayak, jadi kenapa bisa bocor dulu? Dan ini menurut gue di sini Rusianya juga ada salah dikit. Jadi Rusianya tuh sorry gue potong dulu ya. Untuk yang hal ini nanti gue ada apa ya? Ada yang komennya gue lah. Tapi coba gue mau dengar komen dulu. Ya, jadi message Rusia itu dia tuh aslinya dia message yang emang itu temennya dia, tapi temennya itu gue agak lupa namanya, kalau nggak salah tuh Kore. Dan kalau yang nggak familiar dengan apa scene YouTube Jepang, Kore itu intinya tuh kayak channel YouTube drama gitu loh ya. Ya sejenis Keemstar gitu loh kalau versi baratnya gitu loh. Dan gimana ya, lu kayak mungkin sih gue agak, walaupun gue Rusia gue bilang ya dia niatnya nggak buruk, tapi dia kayak gitu ke kayak sejenis Kore itu sama aja kayak istilahnya kalau lu di sini di Indonesia lu ada skandal, tapi lu komunikasinya langsung dengan kayak presenter di insert atau di apa gitu loh, yang intinya tabloid gitu loh. Ya mungkin dia karena ada hubungan pribadi dengan si Kore dan jadi dia percaya gitu, tapi ya menurut gue itu nggak bijak lah lo kalau lu kerja dengan buat sebuah perusahaan lu ngomong ke media gitu, apalagi kalau lu, dan ini dia ngomong langsung by message bukan tanpa izin dari cover corp, dan itu menurut gue sih bukan kayak dari manajernya ya. Kayak paling nggak lu heads up dulu lah, kayak itu kayak gue mau ngomong. Dan karena gue juga nggak tahu, karena banyak yang bilang harusnya kenapa cover corp begitu awal itu nggak ngebela Rusia langsung. Problemnya kita nggak tahu, karena di timeline antara drama yang disampaikan ini mungkin aja cover corp ada bantu kayak gimana nih secara PR kita mau handle. Tapi Rusia terlanjur udah kesini dan dia nggak bocor informasi buat yang lain-lain, dan itu kalau buat perusahaan sih menurut gue di situ ada apa ya, itu sesuatu yang sangat no loh, kayak apa walaupun niat lo nggak jelek, tapi kalau di perusahaan itu suatu kesalahan yang bisa bener-bener lo di apa ya, untuk lo di PHK itu sesuatu yang normal dan biasanya itu sesuatu yang penting. Kalaupun informasinya nggak sensitif, fakta lu ngebocorin itu juga buat perusahaan tuh bermasalah. Kenapa? Karena buat sebagai gue kalau manajer, gimana gue bisa percaya lo lagi di masa depan? Betul. Kalau lu nanti tiba-tiba gue mau ada event, tiba-tiba lu nggak sengaja ngebocorin lagi ke press atau ke apa, kayak itu masalah ada dari sisi korporat ya kalau gue ngeliat ya, kayak ada sisi itu yang menurut gue Rusia di situnya mungkin gue nggak bisa full nyalahin cover corp di situ. That said, walaupun begitu ada sisi lain yang gue nggak ada simpati juga sih sama Rusia, bisa karena satu, kalau ya mungkin tadi kita cuma ngegloss, tapi skandal ini walaupun goblok, tapi jumlah fan yang toxic itu sumpah banyak banget, dan jelas. hanya ada ancaman nyawa dan apa. Dan lu bayangin kalau lu di kondisi kayak gitu, buat ya gue nggak tahu umur Rusia aslinya berapa, tapi ya itu tekanan mentalnya tuh pasti tinggi banget. Dan gue ngerti mungkin dia di kondisinya lagi panik, depresi dan apa, ngomong dan dia melakukan suatu hal bodoh kayak gini. Tapi ya gue sih ada simpati itu. Dan itu sih mungkin lebih ngomong ke alasan apa sih, lebih ke demografik di fanbase Jepangnya sendiri ya. Karena gue ngeliat kalau antara fanbase yang luar sih rata-rata malah yang ngebela si Rusia di sini. Yang banyak tuh dari fanbase Jepangnya ya. Dan ini yang sih orang barat tuh rata-rata kayak ya lu chill coy, gitu doang ya wajar lah. kayak punya hubungan pribadi gitu loh.
Itu bukan urusan. Sementara kayak gimana ya, kayak di Jepang tuh ada kayak istilah nggak cuma buat bukan di VTuber sih, tapi dari zaman dulu idol pun, di mana kayak ya istilahnya mereka tuh kayak karena buat apa, sebagai idol tuh harus pure, nggak boleh punya cowok Iya. supaya lu bisa self insert bahwa lu cowoknya dia gitu loh, kayak ada. Lo Heeh, itu lo udah didewakan, lo udah sebagai gadesnya mereka. Dimana mhm, kalau gadesnya itu kan harus suci gitu kan. mhm, Ya lu kalau udah kayak gitu ya jatuhnya lo udah tainted lo kayak. iya, "Eh, eh." heeh. Dan ini bukan kita membenarkan ya, kita cuma bilang sudut pandangnya ya, yang menurut gue itu sudut pandang ngaco sih. Cuma kayak apa, ya ada fanbase yang sudut pandang kayak gitu ya. Iya. Heeh. Kayak ya itu sih kalau gue, buat opini gue di sini, kayak gue nggak bisa nyalahin ke Cover Corp satu, tapi gue juga ke Rusianya sih simpatinya banyak karena dia di situasi yang sumpah harusnya bodoh banget Iya. ini loh, kayak gitu. Nah, Heeh. soal ini juga yang tadi gue mau bilang kan, Mhm, kalau dari gue pribadi ya, karena mhm, balik tadi ke masalah mhm, di forum VTuber ini kan juga rame yang bilang, mhm, ada yang bilang kayak, ya salahnya Rusia sendiri. Dia eh, dia tuh lebih kan jualnya itu kan GFE, Graphite mhm, Experience. Ya otomatis kan orang-orang kan jadi biar bisa self insert gini-gini. Tapi lu sendiri kayak gitu kan. mhm, Itu satu udah tolol kan gitu kan. Nah, terus juga eh ini kalau gue ya, kalau mhm, gue dibanding semua semua masalah di belakang gitu kan karena mhm, kayak contoh gini yang kayak Rusia yang masalah yang mhm, data dibocorin itu kan ada yang jadi spekulasinya itu cuman tadi chat, mhm. tapi ada yang spekulasi juga sampai ke masalah udah kok oh iya data pribadinya semua rekan-rekannya yang lain dikasih tahu sampai ada yang kayak gitu. Mhm, Nah ini kan kita nggak tahu. mhm, Terus kita tarik mundur dikit lagi ya ke mhm, problem dia ngobrol sama kore-kore mhm, itu problem kore-kore ini kan apa problem kore-kore kayak ini kayak gitu tadi. Ada kalau yang baik gini, Rusia itu kan emang dari awal kan ada depressive tendencies gitu ya. mhm. Nah, ini tuh dia kan juga sebetulnya kan dia dan Mafu ini punya problem yang sama. Maka dari itu sebetulnya ini kenapa mereka berdua bisa dekat karena punya problem yang sama gitu loh. Problem Mhm, dari pribadinya mereka sendiri. Dan mhm. yang gue sedihin karena problem ini jadi akhirnya mereka jadi ya mau nggak mau mesti mutus pertemanan gitu. Iya, dah. Itu yang gua apa ya kayak anjing lah lu gara-gara hal bodoh ini jadi kayak gini gitu Iya, loh. heeh, kayak apa, bener-bener, apa, ya mereka dua personality, dan by the way ini walaupun nggak penting ya menurut gue, bukan urusan kita, Hmm. kayak dan si Rusia pun sebenarnya kayak mereka tuh aslinya nggak jadian, tapi mereka sering main Apex bareng gitu loh. Kayak, dan Iya, ada nah kayak itu di clan Apex sama kayak apa? jadi salah satu kenapa mereka deketnya itu ya itu tadi. Nah Heeh, ini gue selesaiin dulu ya poin gue ya. iya, Ini eh, yang gue eh, yang gue di poin ini ada 2 poin. Nah poin ini yang jelas satu. Misalnya gue ke kore-korenya kayak oke lah Rusia ini punya temenan sama kore-kore. mmm, Di sini mungkin kayak kalau gue sih ngerasa kayak oke, gue punya temen nih ya. Bahasa gini lah gue kayak curhat ke lu kan nih. mhm, Ya nih gini 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 gini. mhm, Terus sekarang gini, curhatan gue lu ini gak sih lu sebarin gak sih gitu. iya, heeh, Harusnya enggak kan situ. harusnya nggak, heeh, Ya itu dari yang jelas dari situ aja gue udah ngerasa kayaknya etikanya si kore-kore udah jelek. iya, Tapi ada di satu sisi lagi ada spekulasi kalau ternyata kayak kenapa sih Rusia ini ngomong ke kore-kore? Dia udah panik, dia mau nyelesain masalah ini segera. mmm, Dia ngomong ke kore-kore, di mana dia berharap kore-kore ini bisa membantu menyelesaikan, mengklarifikasi kan, meluruskan problem mhm, ini. Itu juga ada itu juga. Cuman ya who knows, kita nggak tahu yang benar yang mana.
Iya. Karena kalau yang pertama sih jujur aja korek-korek tai bang. Hmm. Nah, tapi yang gue paling kesel itu masalah utamanya, akarnya. Hmm. Akarnya apa coba? Cuma gara-gara tadi kelakuan fansnya yang posesif banget anjir. Iya. Itu gue yang masalah utama dari sini kayak ini gara-gara posesif lu nih jadi problemnya gini loh. Iya. Kayak Setuju lu sih. nggak sedih apa yang lu apa ya? Lu idola yang lu demen gitu. Akhirnya jadi diberhentiin gara-gara lu. Hmm. Iya, harusnya mikir ke situ lah gitu loh. Lu Iya. aduh idiot banget gitu. Itu sih. Jadi gue nggak di sini gue semua. Jadi gue kalau untuk yang lain karena semua spekulasi ya, Hmm. gue nggak mempermasalahkan Hmm. karena spekulasi. Gue otomatis ya belum bisa mihak dong karena gue nggak tahu yang bener mana. Iya. Nah Sama. permasalahan utamanya ya itu root Ah. problemnya gitu loh. Lu kalau nggak ada root problem ini, nggak Hmm. bakalan kejadian ini semua. Sama sih. Ya. Ah, gila. Gue sih sama sih kayak. Tapi ya itu tadi kayak gue bilang sih ya. Eh, ya ini mungkin kesannya sedih sih atau pesimis ya. Kayak gue aslinya dari awal VTuber kayak gini. Gue lupa apa gue ngomong di podcast kayak gitu. Aslinya gue duga tuh bakal ada kasus kayak gini yang bakal muncul begitu Ya, VTuber awal naik gue kayak juga gue ah juga apa ya? Gue juga nggak ini. Gue juga nggak bakal kaget kenapa? Kan dibilang, kayak oh iya ini VTuber ini dengan konsep yang seperti AKB48 gitu. Sorry ya gue nggak nyebut merek ya. ya, AKB48 gue langsung kayak, wah kayak gini mah udah kebayang nih fansnya bakal kayak gimana gitu loh. Gue sampai ini nih, gue lagi ngomong gini, gue sampai kepikiran jadi. Sorry ya kalau gue bilang yang dari apa wota ini kan, gue nggak bilang semua wota tapi emang ada yang kayak tadi yang itu, ada yang toksiknya kayak gini. hmm, Nah, gue jadi penasaran sih ini untuk apa ya, di Jepang itu ada pola toksik yang kayak gini itu pas ada wota pas sebelumnya udah ada ya ya possessiveness yang kayak gini. jauh sebelumnya sih Jan, jauh. Makanya kenapa gua bilang nggak kaget ada kasus gini, karena ini udah ada sama persis terjadi. Dulu gue inget banget dengan AKB48 ya. Ini maaf gue nyebut merek karena emang terjadi di Iya, AKB48 mau gimana. Karena enggak, dan makanya ini apa ya, kan emang sebetulnya kena konsep AKB48 ini gue lihat kan sebagai lu gimana yang cewek di sekitar lu ini ya iya, kayak maaf sorry mungkin gue bisa dipedestalkan gue mungkin dipedestalkan gitu kan. kayak mungkin bisa gue itu dulu kayak ngejelasin kenapa Mhm. gue ini pernah ada kasus yang sama persis kayak gini. Kenapa gue makanya nggak kaget? Karena dulu pas AKB48 gue inget banget dulu ada salah satu membernya, gue lupa namanya, tapi dulu banget tahun 2011-12an gitulah. Kayak Mhm. apa? Yang ketahuan kayak dia masuk ke tabloid karena sebelum zaman YouTube di tabloid kayak keluar dari apartemen yang diduga cowoknya gitulah. Mhm. Um, nah ini makanya gue agak kasih kredit dikit ke Cover Corp karena paling nggak dia nggak permasalahin masalah tuduhan Iya, awalnya itu. iya, Karena jujur dulu di itu AKB itu positif dulu banget. dulu di AKB dia walaupun nggak dipecat dia tuh didemosi, dia diturunin jadi ke statusnya ke Iya, trainee. ke trainee lagi. Ya, yang akhirnya juga dibilang sih ada kayak bullying juga pas itu kejadi sama manajemen AKB. Hmm. Yang sampai akhirnya tuh dia bikin kayak video di YouTube online di mana dia minta maaf sambil cukur rambutnya jadi botak. Yang intinya sih kayak apa? Dia bilang sih kayak kalau kayak emang di Jepang tuh kan ada budaya kalau lu pengen apa bertobat itu lu kayak jadi biksu lu mencukur rambut, tapi banyak orang yang jadi ngeliat itu kayak kenapa handling lu nyampe ada anak yang masih semuda gini jadi kayak sampai depresi di mana dia cukur rambut di depan publik untuk minta maaf kayak apa, dan kasusnya terjadi sama karena dia bilang walaupun ini bukan manajemen yang minta tapi dia tuh udah ngerasa tekanan dari fans-fans toksiknya itu sampai dia ngerasa harus bikin apology video yang separah gini gitu loh. Hmm. Dan apa ini gue sedihnya sih bilangnya walaupun ini kasus paling besar tapi kayak di dunia idol Jepang tuh kasus kayak gini tuh udah banyak sumpah. Hmm. Uh, yang ketahuan ada cowok dikit langsung bisa dibully sampai Iya ya. minta maaf sampai apa yang
ini ya emang ada masalah lebih dari kebudayaan di sana sih ya, kayak ya jujur gue juga nggak bilang apa kita juga pure bersih, nggak ada yang kayak gitu, tetap Enggak, stalker ada di di negara ada. manapun gitu loh. Cuma kayak maksudnya kan Cuman beda tendensiesnya tuh udah beda. dan di Jepang tuh kayak gue ngerasa tuh kok jumlah toksisitasnya lebih banyak lah kayak yang Hmm. kayak gini. Jadi sih gue nggak kaget ini terjadi ya, walaupun karena selalu konsep idol ini tuh ada, cuma ya mungkin sedihnya ini pertama yang untuk di dunia VTuber sih. Tapi apa bagi gue yang dulu udah ngikut idol dan apa Jepang itu, ini ya emang cuma dari fanbase Jepang yang dari dulu ternyata kayak belum apa ya belum belum grow up lah, istilahnya lu belum dewasa gitu loh dari dulu Hmm. fanbase-nya. Hmm. Nah, ini ke poin utama ya. Maksudnya dilihat dari yang problem ini. Makanya kayak kenapa awal sempat gue bilang kan ranking VTuber ini kan. Hmm. Yang jelas satu problemnya, problem utama fansnya. Iya. Ya, itu yang paling berat. Hmm. Karena ya kayak tadi gue bilang, lu udah didewakan. Jadi lu harus perfect terus. Nah, perfectnya di sini maksud gue bukan lu harus yang kayak karakter yang prim and proper gitu, tapi lebih kayak lu hubungan pribadi itu kayak hubungan pribadi yang selain VTuber ya. Hmm. Itu harus bener-bener lu jaga, jangan sampai ketahuan sama sekali. Nah, itu kayak buat gue sih kayak apa ya, agak ada kesan isolasi sih. Iya. Itu itu gue yang gue pikir kayak wah gila kalau jadi VTuber di sana kayaknya berat banget ya. Yang udah kerasa kayak jujur sih kalau lu ceritain ada kayak gini dengan apply VTuber ke gue 10 tahun lalu, udah gue ngerasa lu tuh kayak nge-pitch novel distopia gitu loh. Tapi ya sekarang udah bener terjadi gitu loh. Dimana kayak ya kalau zaman AKB gue ngerasa tuh paling nggak, karena dia paling nggak masih di bagian grup ya. Sementara Iya, Hololive tuh walaupun grup, tetap individu mereka tuh kayak karakternya masih dikuatin gitu loh. Ya, yang iya, mungkin gue merasa jadi kayak lebih distopia gitu loh, karena iya, ya lu bener-bener harus stay in character gitu banget loh. iya. Udah lo stay in character dan ya itu tadi lu jadi isolasi. Lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Hmm. Bahkan bisa aja lu ya sama teman-teman VTuber lu aja udah kebawa lo karakter lo kayak gimana jadinya. Dan Hmm. itu kayak sedih sih gua ngeliat. Ya, Itu satu. Ada poin yang mau lo tambahin dulu nggak untuk poin ini? Yang mau lo kotak. lu lanjut dulu aja. Lu Oh. lanjut aja. Gue sih udah oke. Hmm. Terus untuk gue poin kedua, ini yang yang gue nggak bisa bilang konyol sih sebetulnya, tapi karena emang ya benar, lo mau nggak mau mesti politically correct. Nah, politically correctnya gimana? Eh, kayak kita tarik balik ke kasus yang pernah kita bahas dulu Koko. Hmm. Itu ya lo apa ya? Lo cuman Mungkin padahal lu ya. lebih mungkin lu bisa rekap dulu yang kasus Koko dulu gimana, kayak karena kelihatannya dulu Nah kita juga ini ah jadi sebetulnya kasusnya awalnya bukan dari Koko tapi dari Hachama. hmm. Mereka jadi ini apa di Hachama awalnya tuh sebenarnya di Hachama. Hmm. Hachama itu kayak gue penasaran nih gitu kan dengan Happy kayak gue penasaran nih gue mau lihat demografi penonton gue dari negara mana aja sih gitu. Hmm. Dibacain gini 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 dan ada satu negara yang nongol. Hmm. Padahal itu dari Google apa gitu ya kalau nggak salah. Hmm. Tuh tiba-tiba nongol dan dibaca. Oh ternyata ada dari Taiwan juga ya. Ternyata penonton gue 8%. Hmm. Dan dia di demo penonton dari China. Kayak, oh lo itu kan bagian dari China kok lo ya. Itu. Nah, di sini di Koko ini dia kejadian gitu juga. Tapi sebetulnya si Koko ini setelah Hachama kalau nggak salah. Nah itu dia ngebaca demografi gitu juga dan ya apa ya dan ngelihat ada itu ya dibaca juga gitu. Nah di sini Gue nyebut aja intinya Taiwan kan.
Iya, baca itu juga karena ada karena Taiwan gitu jujur kan. ini kasus yang udahlah gue ya Dagung kayak ah Konyol ini aja. Enggak, tapi ini konyol. bener-bener sadis gitu loh. Sampai mereka sampai bela-belain bikin bot buat nge-spam chatnya ini sampai dibikin member only, dan di member only aja mereka masih bisa masuk dan nge-spam juga gitu loh. Sampai akhirnya ya iya lu apa ya, kayak kayak lu mau seneng-seneng lu ngobrol sama fans lu gitu, mau interaksi, tapi lu jadi nggak bisa gara-gara hal itu kan. Kayak iya lu apa ya, lu nasionalis lu udah kelewat batas ya anjir gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya, tapi maksudnya gue juga sekarang mikir lagi kayak mungkin gue pikir mungkin kalau misalnya Indonesia gitu, terus si siapa ya contohnya ya, Papua gitu kan. Oh iya, Papua sebetulnya negara sendiri gini-gini. Gue nggak tahu sih, gue bakal seposesif itu apa enggak. Lo pernah kepikiran gitu nggak sih ngelihat fans-fans Ah, Cina yang begini? jujur opini gue buat ini keras. Opini buat ini gue jujur di sini gue ada bias, ada kayak pendapat gue yang teropini banget sih buat ini. Oh gitu. Ah, Gak bisa kayak netral ya. ya udahlah nggak apa-apa lah, kayak gue sih nggak Ah, masalah sih, gue nggak takut apa lah, ya kayak udah. serah. Karena menurut gue ya satu sih buat politik korek gue setuju sih itu. Tapi juga menurut gue sih gue nggak bohong juga kalau gue bilang tuh kayak ya VTuber tuh harus 100% bebas dari politically correct gitu loh, Iya, karena karena gini loh. apapun nggak bisa lah, lu apapun Iya, nggak bisa nggak loh. bisa. Mau musik, mau film, mau apa, kalau lu offend someone ya pasti lu harus suffer konsekuensinya kayak gitu loh. Kayak apa, lu bebas berbicara bukan berarti lu bebas dari konsekuensi apa yang lu omong gitu loh. Tapi kalau gue sih gini, membelanya Uh, gini. Ya, Uh, tapi nah ini tunggu, tapi gue tahu ada sisi lainnya. uh, Sisi lainnya, tapi untuk kasus ini spesifik Cina ya. iya, Uh, Malum terutama kayak untuk utama yang Taiwan ya. Karena ini nggak cuma ini nggak isolasi ke VTuber sih. Ini bullshitnya tuh udah nyampe ke semua deh. mau dari Hollywood sampai musik sampai apapun, gaming pun tuh juga kena gitu loh. Ya jadi kalau tahu emang Taiwan tuh itu posisi mereka, dan gue maklum agak bias karena gue pernah kunjung ke Taiwan dan gue ngobrol sama gue pernah homestay di Taiwan, dan ya gue agak Iya, lu kepengaruh sih pernah mungkin. ya? Iya, gue pernah homestay di Taiwan, Lupa dan gue. kayak dulu gue pernah homestay di Taiwan, dan agak gue sih apa, karena gue agak simpati sama orang Taiwan, jadi kayak kalau pengen tahu long story shortnya intinya apa, Cina tuh nggak ngakuin Taiwan sebagai negara independen. Mereka bilang tuh itu cuma provinsi dari Cina yang mencoba separasi. Tapi kalau gue ngomong ke orang Taiwan, enggak, mereka tuh memang orang yang udah mecah dari Cina lama sekali, jauh sebelum zaman Xi Jinping, dari zaman Mao Zedong, dan mereka udah ada punya budaya pemerintahan sendiri gitu loh. Mereka yang independen dari pemerintah Cina. Tapi itu nggak pernah diakuin. Sampai di Olimpiade mereka sekarang harus nyebutnya tuh Chinese Taipei. Mereka nggak boleh pakai nama yang mereka mau, itu Taiwan. Problemnya Cina ini hard banget kayak di isu ini, yang bener-bener itu dia tuh kayak nggak cuma buat VTuber, dan mereka tuh ngepropaganda ini semua sampai di pendidikan tuh dimasukin bahwa itu dibilang ini propaganda Barat, itu apa, bahwa Taiwan tuh apa, mereka ngedukung itu supaya mau Cina pecah, padahal nggak, itu pemerintahan mereka dari dulu sendiri yang udah pecah kayak gitu. Dan itu Sebetulnya, propaganda. sorry gue uh, potong. Ini jadi sebetulnya hampir sama kayak Ukraina ya. Agak mirip sih ya, dua-duanya juga Kalau bekas kalau komunis. makanya kalau gue baca dari penjabaran lu, sebetulnya sama kayak Ukraina sekarang. Iya, dan ini banyak ya kalau lu baca Ukraina sekarang ini, kayak ini tuh Cina ngawasin banget karena seberapa lancar Ukraina ini dan balasan Iya, dari gua Barat. gua gua Mere- ngelihat mere- gua ngelihat kayak retaliasi dari Barat tuh seberapa besar sih kalau Iya, gua karena ngelakuin ini. Cina tuh Karena banyak yang bilang, karena ya, Cina itu gue lihat udah berapa kali nyolong-nyolong tuh eh, ini lewatin batas udaranya si Taiwan kalau nggak Taiwan. salah. Karena dia udah berapa kali mau mancing supaya bisa masuk dan katakan ngadain perang gitu loh di situ. Jadi dan gue kalau ke sana tuh kerasa banget di waktu itu gue ke homestay itu, mereka tuh, gue pernah ke sana nggak sengaja gue bawa pasta gigi yang dibikin dari merek Cina. Mereka bener-bener langsung lepeh, dibilang
jangan pakai merek sampah itu depan gue. Itu gue pas kesana jujur ini gue opini dan mereka ngejelasin, tapi mereka ngejelasin ke gue baik kenapa mereka ada rasa anonimitas sama Cina tuh kayak gitu yang mereka bener-bener serem gitu loh. Mereka kayak pulau kecil di kalangan negara besar yang siap dicaplok gitu. Dan Cina tuh propagandanya keras yang nyampe apa? Ini nggak cuma VTuber sih, kayak makanya gue bilang ini kasus spesifik kenapa ya gue tetap bilang sih Hololive salah, tapi juga di satu sisi susah gue bilang apa ya pengecut sih Hololive nggak berani karena nggak cuma Hololive apa kayak komite internasional olimpiade aja nggak berani kayak apa Bener. mereka nggak berani ngakui Taiwan. Kalau lu pengen cari salah satu klip paling lucu nih Jan selama pandemi, lu lihat begitu gue lupa waktu itu apa ada salah satu koran atau media asing yang dia ngewawancara perwakilan WHO pas awal pandemi dan itu WHO tuh kayak ditanyain dibilang apa salah satu negara yang responsnya paling baik di awal pandemi itu Taiwan. Nah terus kayak ditanya apakah WHO mempertimbangkan Taiwan masuk kepada WHO dan lu tuh bisa kayak ngeliat kayak bapak perwakilan WHO-nya itu kayak coba ngobat topik dan begitu gagal dia langsung ngeputus Zoom-nya. Oh gitu. Ada sumpah. Nyampe dia bener-bener kayak ngeputus Zoom ya. Itu bener-bener tuh yang nyampe ya organisasi internasional karena tuh Cina tuh dia nyampe di Amerika tuh nyampe ada gerakan politikal nyampe diajarin kalau lu belajar politik internasional yaitu apa namanya One China Policy. Iya ya. Karena secara resmi nggak boleh ada satupun anggota pemerintah Amerika yang bilang bahwa Taiwan itu negara independen. Karena kalau kayak gitu Cina tuh langsung boycott loh, bener-bener langsung di-cut. Dimana posisi sekarang itu apa ya? Cina itu udahlah janganlah. Jadi channel kita beneran jadi politically incorrect Iya, beneran langsung. makanya ya Berat maklum berat berat. gue sih rada di sini agak politikal karena ya jujur dulu gue pas gue ada simpati sih waktu gue ke Taiwan dan gue homestay family gue di sana yang ngejelasin gitu loh kayak kenapa kok mereka opininya kuat banget gitu loh buat Cina kayak gitu dan mereka nggak mau perang gitu loh mereka cuma mau ya biarin aja lah gue independen gitu loh ya udah lu nggak usah permasalahin gitu loh ke Cinanya cuma mau kayak gitu tapi Gila. ya akhirnya sih yang Sorry. Satu negara lagi mana sih yang berbatasan sama Cina? Hong Kong ya? Atau apa yang Hong ini? Kong. Yang waktu Hong Kong ya? Ya, Hong Kong juga juga. kalau nggak salah ya problemnya. Nah, tapi kalau Hong Kong problemnya dia lebih ribet sih. Karena apa? Serah terima lahannya itu kan. Ya, dia jadi serah terima lahan Inggris, tapi dia kayak harusnya perjanjiannya tuh kayak boleh 100 tahun pakai undang-undang yang dibikin dari pemerintah Inggris gitu loh. Jadi undang-undang mereka tuh beda dari tanah utama. Kayak gue juga pernah ke Hong Kong, kalau lu Hong Kong pengen nyebrang ke Cina, lu tetap mesti pakai cek paspor lagi. Iya bener. Dulu sih, sekarang gue nggak tahu sejak. Gue waktu pas 2000, gue waktu kesana 2012 kalau nggak salah. Kayak gitu. Gue transit dulu kan, transit set. Gue mau pindah dari situ ke Beijing kan. Ya cek dulu, cek paspor aja. Kayak gue kayak mikir kayak kan transit doang anjir, gue nggak usah cek paspor lagi lah. Gue udah masukin ke tas itu paspor gue. Iya. Lu diminta kayak what the fuck kan udah. Makanya kayak gue juga dulu kayak bingung gitu kayak kenapa sih kayak gini padahal satu negara kayak ya sejarahnya panjang lah kalau itu. Sudah. Jadi beneran bahas politik ntar. Tapi kayak apa ya intinya kalau yang kenapa sih gue lebih kayak gini tapi kenapa gue vokal kenapa karena kayak Cina tuh terutama buat entertainment ya Jan kayak menyeluruh tuh kayak kenapa dia saking kuatnya itu kayak pengaruhnya tuh bahkan nyampe kayak ke properti-properti yang supaya mereka tuh jadi kayak sengaja ngindarin tuh kayak apa sih kayak intinya tuh kayak ada PowerPoint yang ini kata-kata yang bisa nge-trigger Cina gitu loh dan itu semua harus dihindarin kalau lo bikin ya gue gini aja deh ya, gue gini aja yang paling gampang, contoh yang paling relate sama kita, yang apa ya Strongest Assassin atau apa itu credit title. Oh iya. Gue lupa ya gitu aja. Iya gitu aja udah. Lo kontribusi si Hololive bisa buat yang sisa negara yang lain ada,
nama Hololive di Cina nggak ada anjir. Cakep banget kan. Gue paling goblok sih yang Winnie the Pooh sih kalau gue. Ya itu udah legend meme lah itu. Ya, jadi kalau yang buat nggak tahu, Winnie the Pooh tuh di-ban di Cina. Cuma gara-gara pernah ada yang bikin meme dibilang tuh kayak Winnie the Pooh mirip sama Presiden Cina Xi Jinping yang kayak itu ya goblok banget. Tapi jadinya tuh kayak lo kalau nge-google Winnie the Pooh di Cina tuh nggak bisa. Dan itu tuh kayak banyak orang yang nyampe duga ya dibilang kayak gue nggak tahu apa bener. Banyak yang bilang tuh kayak kenapa di KH3 tuh kayak Winnie the Pooh itu dikurangin. Karena biasanya di title-title Kingdom Hearts sebelumnya kayak Kingdom Hearts 1 2 Ya. Winnie the Pooh tuh kayak salah satu dunia Iya. yang ada. Gua Itu sampai dibilang, gitu yang di apa yang di game GBA dan game Heeh, ini kan ada. heeh, Cuman di KH3 doang nggak ada. iya. Kan cakep banget. Karena ya ada yang dibilang sih itu, tapi itu konspirasi sih, gue nggak tahu. Ya, itu tadi 2 poin problem ya. Heeh. Nah, yang poin ketiga ini yang paling baru sih. Hmm. Lu kalau perusahaan lo tiba-tiba kesal sama lo bisa didoxing sama perusahaan. Sumpah ini gue kasus paling kocak sih. Ini sekitar ya minggu-minggu ini itu beritanya kalau nggak salah. Hmm. Jadi yang contoh kasusnya ini faktor production itu dengan talent Shino Laila. Hmm. Jadi Shino Laila ini gue lupa ada problem apa dan kalau nggak salah diistirahatin dulu ya. Hmm. Terus tiba-tiba dia dapet, gue lupa bilangnya apa, somasi apa kayak di ini ya. Pokoknya Ya, kena somasi ya, bener somasi sih. somasi ya bener ya. Ah. Kena somasi, lo kena somasi gara-gara apa? Lo kena somasi gara-gara gue lupa. Lo jadinya tiba-tiba kena somasi atas nama asli lo dalam kurung Shino Laila. Sumpah itu kocak sih. Maksudnya gitu. Lo Iya. kalau buat gue ya, balik ke masalah kontrak tadi. Lo pasti kan ada NDA tadi kan. Iya. Nah, NDA itu otomatis berjalan secara dua pihak dong. Di mana kontrak itu seharusnya adil. Ya nanti gue ngomong Makanya itu gua tekankan ya, seharusnya adil, di mana itu berefek ke dua pihak untuk NDA ini. Kalau misalnya kayak gini ya kasusnya, otomatis kan juga perusahaan juga harus merahasiakan siapa identitas asli talentnya mereka dong. Lah kalau kejadian kayak gini, dengan logika gue itu otomatis sebetulnya si Shino Laila ini bisa ngesomasi balik dong si perusahaannya. Itu sih. Itu yang ya. gini. Nah, ini komen dari lo nih. Lo ada komen nggak? Pasti ada komen nih. Mungkin sih gue ngomong aja sebagai, jujur gue orang yang punya NDA. Tapi NDA nggak penting lah, cuma buat logistik perusahaan. Dan tergantung gimana NDA ditulis, walaupun lu nggak, katakan lu nanda tangan NDA, lu nggak boleh ngebeber rahasia perusahaan. Tapi biasanya NDA itu ditulis di mana nggak ada klausa yang bilang perusahaan nggak boleh ngebeberin informasi tentang lo. Itu ya makanya. Tapi jadi secara logikanya kan gitu kan. Kontrak itu makanya tadi gue bilang kontrak itu seharusnya berjalan dua arah kan, di mana harusnya adil. harusnya Ada klausa ini berefeknya bukan ke talentnya doang tapi ke perusahaannya juga. Makanya tadi gue bilang seharusnya. Kayak ya gimana ya? Gue ada dua pendapat di sini. Satu dari sisi moral gue setuju sama lo. Ya ngedoxing itu sampah dan menurut gue nggak ada guna. Cuma lu lebih kesannya kejam aja sih, lu pengen ngebales. Tapi di sisi legal sedihnya nggak, bukan kayak gitu cara kerja kontrak sayangnya. Sebagai orang yang tahu NDA kayak biasanya tuh kalau NDA ditulis ya, kayak gue malum gue bukan orang hukum, tapi dari apa yang pernah gue tanda tanganin itu biasanya peraturannya
gua nggak boleh ngebocorin rahasia perusahaan, tapi nggak ada di satupun di kontrak yang ditulis perusahaan nggak boleh ngebocorin rahasia lo. Hmm. Dan kalau itu nggak ada dan lu tanda tangan, well, lu nggak secara teknis Iya, lu nggak bisa nggak bisa apa ngebales emang. nggak bisa ngebales. Cuma ya gue nggak tahu sih kalau di Jepang ya, tapi kayak kalau di luar sih hukum doxing tuh beda-beda gitu loh. Kalau lu ngedox, lu ngebuka informasi asli dan yang setahu gue yang dibuka tuh social media, jadi kayak profile Twitter. Gue nggak tahu kalau kayak gitu itu masuk apakah karena biasanya sih ada beberapa negara yang ada undang di Jepang gue nggak tahu kayak ada undang-undang perlindungan data pribadi. Hmm. Tapi kalau kadang yang suka rambu-rambu itu kalau lu profile sosial media, karena profile sosial media bisa lu atur privat dan public. Dan kalau banyak yang bilang kalau lu atur itu sebagai publik, lu nggak bisa bilang lu di dox karena Hmm. ini bahasa hukum ya, bukan bahasa gue. Hmm. Kalau menurut gue sih tetap ini di doxing. Tapi banyak yang bilang itu kalau kayak gitu ya lu bukan lu nggak bukan di dox karena lu bikin profile yang public dan Twitter lo itu ya harusnya karena boleh siapa bisa semua orang akses secara teknis dia nggak ngedox ya. Gue setuju sama lo ini situasinya shitty dan gue bilang di perusahaannya sampah tapi ya secara hukum ya Secara hukum nggak begitu jalan sih. Maksudnya nggak ini kan sesimpel secara, itu. makanya tadi gue bilang kan, Uh, secara logika gue kan, uh, ya itu tadi lah gitu loh. Biasanya gue uh, kayak kok kocak banget nih ini. Terus juga ya, gue nggak tahu ini pengaruh juga apa enggak ya. hmm, Ini kan sempet yang ada gue hmm, ini apa ada ya di draft kita yang kita obrolin ini hmm, ada gambar yang gue share ke lo kan. uh, Nah ini si Waktor Production ini bekerja sama dengan Bilibili gitu kan. Karena si Waktor Production ini kalau nggak salah main apa penonton utama itu kalau nggak salah dari Spanyol ya. hmm. Nah ini kayak ini city-city gini apa gara-gara Chinese money juga nih efeknya? Gue nggak Karena berani. pas Uh, ya karena uh, gini loh maksudnya kayak fansnya aja gitu loh kan udah ngeliat Hololive kayak gitu. uh, Nah di si Waktor ini bekerja sama dengan Bilibili kayak oke lah Chinese money is delicious gitu kan. yeah. eh tapi kayak ya lu yakin mau ngambil porsi di sini di mana itu delicious but poisonous gitu loh. Gue nggak mau rasis sih Jan. Gue percaya semua negara ada kapasitas jadi orang shitty sih. Kayak jadi gue nggak bilang Cina kayak gini karena uh, produksi Jepang tuh kayak udah notorious. Nggak Jepang aja sih, Korea juga banyak yang kayak gitu. Jujur kalau lo fans K-pop, uh, banyak yang notorious praktis shitty gini. Uh, ya sedih dan ini gue bukan ngomong ke idol atau artisnya ya karena gue tetap Hmm. suka karyanya tapi sisi manajemennya itu banyak yang shady dan tai banget sih Ya, cara ya, ya. kerjanya bahkan walaupun emang ya sejak ada elemen Cina ini gue ngerasa sih ada yang kayak kasus Koko itu bertambah gitu loh bukannya nggak ada Iya. pengaruh ya tapi dari bahkan sebelum ini pun udah banyak kasus yang eksploitasi talent ini bahkan sebelum zaman VTuber dan ya gue sih kayak emang menurut gue sih ini kayak kalau di Vector itu ini shit ini perusahaan shit sih tapi ya gimana ya mereka tuh paling enggak tuh kayak mungkin udah bener-bener nggak peduli PR karena uh, jujur beberapa praktek mereka yang lakukan itu secara teknis tuh gue yakin mayoritas dari perusahaan lain juga bisa melakukan ini dan mereka nggak ada konsekuensi secara hukum. Hmm. Uh, karena ini utama sih buat Shino Leila ya kayak agak lebih susah karena dia lebih ketutup gitu loh kayak Iya. nggak jelas apa yang sebenarnya dipecat tapi banyak yang bilang sih dia dari suratnya Waktor sendiri yang gue lihat dia ngomong Twitter salah satu yang utama sih dibilang dia itu kayak perform dengan dengan identitas VTuber yang berbeda dengan Shino Laila gitu loh Oh iya ya. performernya. Dia di mana kalau nggak salah ya Mm-mm. peraturan VTuber itu kan kayak rata-rata ya kayak Mm. kita VTuber Indo gitu. Mm. Itu kalau misalnya kayak beberapa yang pada lihat kayak
bahasanya gini, yang gampang sekarang. Orang kalau mau nge-track VTuber sekarang gampang. Anggapnya kenapa gampang? Kayak gini contohnya. Oh, misalnya kayak kemarin talent Indo gitu kan. Oh, kita lagi nyari talent untuk Hololive generasi 2 nih gitu. Ya udah dari mulai waktu itu sampai masa berapa lama sebelum penerimaan itu, akun yang dinonaktifkan itu siapa aja sih? Nah, itu pasti nggak jauh-jauh dari situ gitu. Nah, otomatis kan dari situ kan bisa kelihatan kalau lo kalau misalnya mau pindah agensi, ya udah berarti lo harus ya lo fokusnya kalau mau VTuber ya satu ini aja. Kalaupun mau di akun lain lo mau streaming ya bukan sebagai VTuber gitu, Kak. Iya. Jadi utama sih ini ya kayak ada suatu istilah lagi yang selain NDA yang biasa dipakai kalau buat talent gini itu aslinya ada namanya non-compete clause. Jadi klausa Iya, anti persaingan iya. yang Karena uh, logikanya gitu kan. Karena lo uh, misalnya pakai 2 akun VTuber, otomatis kan lo bikin saingan sama diri lo sendiri gitu. ya, jadi banyak yang kalau lu tanda tangan kontrak kalau buat talenta gini kayak ya biasanya dia nulis kayak lu nggak boleh perform pakai identitas lain atau lu perform untuk perusahaan lain yang di area sama. Biasanya ada tuh non compete clause gini dan ini sih nggak, kalau non compete tuh bahkan kadang CEO perusahaan gede pun kayak Microsoft tuh juga berlakuin gitu loh. Dimana kalau lu CEO Google atau Microsoft dan lu yang kalau lu bukan pemilik ya, kayak misalnya lu mau berhenti dan bikin perusahaan baru, tuh lu biasanya ada kayak masa cooling off-nya gitu dulu. Lu kayak misalnya ada di klausa lu dibilang kalau gue di Microsoft nggak boleh gue resign terus bikin perusahaan baru dalam waktu 2 tahun sekian. Ini makanya kenapa kalau lu lihat perusahaan tech gede ada orang gedenya mundur, terus habis itu bikin startup itu kayak ada jarak misalnya 2-3 tahun mereka diem gitu loh. Itu biasanya karena ada kayak gitu. Iya, iya. Yang ya kalau gue sih agak nggak seneng ini, tapi nggak seneng ada praktek kayak gini, tapi ya legal sih lu melakukan itu di banyak negara, lu bikin aturan kayak gini. Jadi ya ini satu hal legal, tapi gue sendiri sih nggak seneng ada aturan kayak gini. Dan ya buat Chino Lelai sih dibilang kalau dia dituduh ini ya memang secara sedihnya ya secara teknis dia ngelanggar kontrak gitu dan bisa dituntut Iya. gitu loh. Ya selamat datang di dunia entertainment sih kayak Ternyata maksudnya gitu loh, kayak uh, tren lo tuh ternyata banyak gitu loh. uh, Karena maksudnya gini loh, kayak ya mungkin awalnya orang mau VTuber itu kayak contohnya kayak di poin yang pertama tadi gitu loh, yang harus lo politically correct. Ya coba gini deh, itu kan rata-rata kan ada oke lah mungkin ada yang emang udah kita nggak tahu ya umur asli mereka, tapi rata-rata mungkin ada yang emang udah ya nggak jauh beda umurnya sama kita atau bahkan lebih tua sedikit gitu loh. ada yang Tapi lebih juga muda, banyak yang lebih muda yang sih. masih muda, iya banyak yang Iya. lebih muda. Di Uh, mana lebih mudanya itu ya kadang emang ada yang masih usia sekolah gitu. Ya lu umur segitu lu coba deh gue tanya. Kalau gue sendiri jujur gue dulu umur sekolah gue bodo amat politik gitu loh. iya. Yang banyak Lu loh. apa? Yang maunya apa? Nggak, lu lanjut dulu aja. Nah, di mana yang di situ ya lu harus politically correct kayak iya pasti kan kepikiran kayak kenapa gue harus mikir gini sih? Gue mau streaming, gue mau have fun gitu loh. Kenapa gue harus kayak gini? Cuman ya itu tadi. Ya ini udah industri coy. Lu udah kerja. Ya otomatis lu pasti ada constraint-constraint yang dikasih ke lu. Iya. Oke lah untuk mungkin kalau misalnya lu level baru mulai. Ya paling juga yang nonton juga mentok-mentok circle lo gitu kan. Tapi kalau makin ke atas kan lu makin rame gitu. Otomatis kan udah banyak individu yang di luar dari circle lo. Jangan dari circle lo, bisa aja dari negara lain gitu. Hal yang menurut lo nggak menyinggung bisa jadi menyinggung mereka gitu ya. Iya, gitu maksudnya ya. Ya mungkin ya nanti ya salah satu dari yang denger ini misalnya kira gue mau ini gue mau iseng-iseng jadi VTuber gitu. Ya udah harus siap loh banyak hal yang perlu di
studi dulu apa yang Ya, harus gue lakuin, apa yang gue nggak boleh omongin, apa yang ya. jangan gue lakuin. Gitu aja sih. Kenapa gue ya maksudnya kenapa ini gue angkat, kenapa gue bilang ringkihnya, ya ringkih gitu. Emang ya apa ya, lu yang jelas gitu, lu kan harus anonim gitu. Hmm. Lu udah mengisolasi diri lu, tapi juga lu ada constraint gitu ya. Ya lu harus siap dengan hal itu. Kalau misalnya lu bisa sukses dan lu besar gitu. Ya. Mungkin sih gue sih ada satu poin yang mau nambahin juga sih yang mungkin belum Ya, dibahas ya. Yang gue sih setuju sama lo poinnya itu tadi kayak tapi nyambung ke poin lo politik koreksi kayak gue ya tadi kayak gue sih setuju sama lo kayak bilang ya kasihan juga ke anak-anak ini tapi ya gimana emang ya gue sih bilang itu part of life lah kayak lu nggak bisa ngomong seenak lo ya itu bagian dari lu dewasa lah lu iya, harus belajar apa yang lo bilang apa yang enggak. Tapi sering ya kalau buat gue kayak dan menurut gue sih gini kalau lu ngomong sesuatu yang ofensif iya, lu pantas kalau lu dikritik buat itu. iya, Cuma itu jelas. sering yang gue lihat dari fans kayak kayak mereka nggak simpati gitu loh kayak karena kalau menurut gue ini kalau orang ngomong ofensif gue ngeliat dulu dia ngomong ofensif apa karena Iya, satu dia emang sengaja mau ngelukain baik itu rasis atau dia nggak tahu dan iya, kalau nggak tahu penyebabnya gue masih cenderung bilang kasihlah kesempatan kayak bukan berarti lu biarin tapi kayak hmm, kasih konversasi dan kalau dia minta maaf dan tulus hmm, ya udah kenapa harus kita permasalahin lagi gitu loh kalau dia udah iya, belajar terutama kalau ini kan anak-anak muda orang tuh hmm. cenderung agak lupa kayak gitu loh kayak yang terutama yang tadi gue bilang Lu balik ke bahasa, Cina ya. iya, itu bahasa gini loh. Mm-mm. Di belakang layar itu manusia juga gitu loh. Nah, dan Lu, itu ah, dan itu poin yang mau gue bilang sih Jan kayak karena ya apa sih ya kayak kenapa menurut gue cancel culture ini sih bukan hal yang baru tadi gue bilang ya karena di AKB ada yang mirip tapi pas VTuber naik ini gue ada lihat ada sesuatu yang aneh di mana kayak karena kalau dulu AKB kalau ada kasus gini dan ini kayak orang tuh begitu akhir-akhir begitu ada gitu kayak masih inget oh ini anak-anak nggak bisa gue kritik gini tapi hmm, jadi kayak ada simpati yang masih agak dikit dikasih gitu walaupun hmm, kadang menurut gue udah agak telat begitu ngasih simpatinya kayak kasus yang AKB tadi tapi begitu VTuber naik ini gue ngeliat tuh agak di fandom itu ada yang aneh tuh yang nyampe mereka bilang tuh kayak nggak bisa lu kalau udah jadi VTuber lu tuh harus di persona lo gue nggak mau tahu hidup asli lu tuh karakter yang cuma buat gue gitu loh yang iya, bener-bener tuh kayak level idolisasinya tuh mendewakannya tuh kayak jadi naik lebih lagi gitu loh hmm, yang bener-bener kesannya tuh kayak ya gue nggak boleh nyampe kayak tadi dengan kasusnya si Rusia gue nggak boleh punya teman laki-laki karena lu tuh idol yang my waifu gitu loh cuma buat hmm, gue gitu loh yang rasanya tuh yang dari dulu sih selalu ada kesan gue kayak gitu tapi kayak gue ngerasa tuh sejak VTuber naik tuh kayak creepiness-nya ini tuh naik hmm, lebih apa kayak evolusi gitu lagi loh hmm, upgrade ke level yang sekarang kok menurut gue jadi jauh lebih serem dibanding dari zaman dulu AKB gitu loh kayak bener-bener ada orang yang apa gue bahkan kayak kesannya kalau doxing kayak yang tadi Shino Laila karena ada hmm, orang yang gue lihat ya mayoritas tuh bilang kasihan harusnya nggak di doxing hmm, tapi ada satu lagi yang marah ke aktornya bukan karena kasihan ke aktornya Shino Laila tapi banyak yang bilang kenapa sih lu doxing lu tuh ngerusakin imersi gue ke karakter Shino Laila gitu ah, loh serius? Ini gue nggak ngeliat ah tuh. ada yang kayak gitu loh yang menurut gue tuh kayak what the fuck lu kayak sebelum lu mikir enjoyment lo VTuber itu kayak kenapa lu bisa sampai lupa bahwa tetap di balik layar tuh masih ada orang gitu loh. Iya, Ada yang kok menurut gua ada fandom yang nyampe separah gitu loh dengan sekarang di VTuber gitu dan delusinya, uh, delusinya udah akut banget ya. yang bener-bener istilah mereka nggak gue bener-bener nggak mau ini ada sisi manusia yang gue lihat di VTuber ini cuma dewi gue gitu loh yang itu mungkin sih poinnya satu gue menambahin di kenapa Hmm, rasanya mungkin di politically correct buat VTuber tuh lebih tinggi gitu loh. Dan iya. gue ada satu itu yang kok Ya, makanya uh, kayak di sini gue jadi ya itu tadi yang kayak sempat dibahas tadi kayak ya bener tadi kan jadinya isolasi lu. hmm, Lu
Iya, lo bahasanya kayak ya lo harus mematikan persona asli lo. Iya, Lo harus ke persona yang lo tampilin di layar. makanya gue bilang kalau kalau lo ngeceritain ini ke gue 10 tahun lalu, gue ngerasa lo nge-pitch episode Black Mirror gitu. Iya, iya bener. Eh, Kayak Black Mirror yang mana ya itu ya? ya, ada sih rasanya kayak gitu. Ada yang Ada itu loh, yang yang dia kayak yang IG atau apa itu loh. Yang kayak oh iya kayak yang vote gitu-gitu lah. ada Kayak juga gitu. yang kayak dia bikin karakter buat parodi politisi, terus malah jadi dia kemakan karakter gitu. Iya. Eh, kayak ya gitulah. Entah kenapa distopia 10 tahun lalu sedihnya akurat. Ini salah satu poin distopia yang terwujud ya. Iya. Selain metaverse ya. Oh my god, itu Aduh. apa? Mungkin nanti kita bisa bahas ya distopia yang lain lah. Iya. Karena apa? Kelihatannya banyak banget sih apa orang yang apa dari film tahun 80-an udah distopia itu kayak kagak belajar-belajar. Kayak malah kayak oh ini ide yang bagus. Iya, kelihatannya cool gitu. Yo what the fuck you. This a piece of shit. Ya. Ya itu udah I think kita udah sejam juga ya Jen untuk pembicaraan Iya. ini. Belum bahas Rusia yang satu lagi. Nanti Tadi tuh gue mau bikin temanya hari ini tuh 2R. Rusia dan Russia. kalau yang itu nanti siap kita bikin channel satu lagi Nerds Discussing Geopolitical Issue. Wah, jangan Pak. Uh, Terus saya ikutan kayak Bapak. Robot saya tambah banyak rontoknya ntar. gue genetika Jen. Gue ini apa logo NAW begitu gue bikin pas gue masih ada rambut sih, tapi nggak ada pilihan botak. dasar. Ya kira-kira hari ini segitu ya gue rentingnya. Akan ya hal bodoh lah gue bilang. Hal bodoh yang terjadi beberapa minggu ke belakang. Tapi ya apa dunia VTuber apa speedrun dari ekspektasi gue lebih cepat sih apa kayak ada gue sih nggak kaget ada skandal gini tapi secepat ini ternyata wah dia speednya benar-benar cepat naik tapi juga cepat banyak masalah sih. Gue pas lihat berita nggak kayak salam perpisahannya genmate-nya dia mau nangis gue anjir. Gue ini emosi gue agak tergantung karena apa begitu pertama kali ini problem luar nih mungkin apa tangent gue sedikit kayak jadi kan hashtagnya dulu kan waktu itu kan We Love Russia. Nah ini problemnya terjadi tuh 24 Februari gue inget karena itu pas hari sama begitu breaking news apa Rusia masuk Ukraina dan gue kayak begitu di Twitter kayak gue ngeliat kan yang trending kan apa Pray for Ukraina, We Love Ukraina, Ukraina dan kayak gue bingung begitu lihat di trending salah satunya We Love Russia dan gue karena nggak tahu kasus itu begitu itu kayak gue mikir wow propaganda Rusia cepet juga ya masuk Twitter. Gila buat nandingin Pray for Ukraina gitu. Bisa Pray for Ukraina ditandinginnya cepet banget. Tapi itu bener-bener kocaknya gitu sih. Itu kan kalau Ukraina kan nyerang tengah malam ya. Tengah malam. Nah itu di tanggal 24 itu kayak gue kayak gila nih. Ya udah gue ntar malam nonton Stephen Colbert lah beritanya gitu lah. Gue lagi ngasal gitu sih yang udah mau jam istirahat siang gue pas gue lihat di YouTube kan lagi gini. Anjing ini seriusan nih. Tiba-tiba cover gini. Kayak yang lain aja tuh kayak si apa? Kayak yang di grupnya yang ada Darta tuh komennya gitu. Ini Rusia dipecat gara-gara Rusia nyerang nih anjir. Kena sanksi gila. Goblok. Momennya bisa pas banget. Iya. Kelihatannya apa tahun ini tuh ironi tuh bener-bener sama universe banyak banget dikabulin. Iya, parah banget. Baru Februari loh udah ada kayak gini. Jadi sisa apa? Ya Maret sih, tapi masih sisa 9 bulan lagi. 2022. Aduh. Si lama. Iya.
Oke, ya Ini sampai pesan layanan masyarakatnya eh, udah ya turun ya? Di Jakarta udah turun ya? udah turun tapi ya masih tinggi. Gue di family gue juga udah ada yang positif ini. Untungnya gue kagak. Tapi ya Semoga cepat sembuh. semoga cuma ya jadi pengingatan lagi dikit lagi nih guys, tolong tahan dikit lagi dah. Kayak kalau kerja sih ya udah mau gimana, tapi kalau yang cuma buat hiburan ya kurangin dulu lah buat dikit lagi. Karena angkanya udah turun nih. Jangan apa? Jangan naik-naikin lagi dulu. Buat yang party-party tahan dulu lah. Aku juga mau Heeh, kerja, tahan iya, dulu. dikit lagi aja dah. Ya, tapi ya udahlah buat minggu ini kita sampai sini dulu. Sampai mungkin ketemu lagi next time. Bye bye. Bye.